Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Broadcast. Di sini kami melakukan kegiatan Broadcast on Social. Kegiatan ini memfasilitasi teman-teman untuk sama-sama berkolaborasi untuk berdonasi kepada teman-teman atau masyarakat Kabupaten Berau yang membutuhkan. Kami berharap besar kegiatan ini dapat terselenggara dan berkesinambungan. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi, bisa langsung DM Instagram di Broadcast. Semoga apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita perbuat menjadi amal ibadah buat kita semua. Amin. Terima kasih, mohon berkah. Alhamdulillah lah, hari-hari potong karena kan setiap jualan habis. Itu memang sih kalau masalah rasa itu tergantung anunya sih, resepnya masing-masing. Ya supaya pelanggan itu membangun nyaman lah. Jadi ngasih mangkok terus beda orang. Jadi kita yang dimarahin. Di depan dimarahin, di belakang kita dimarahin juga. Saya sebagai pemilik sop kaki kambing di Brau, selamat datang di Broadcast. Oke, apa kabar, A? Alhamdulillah baik. Baik. Kita mau tanya-tanya ini tentang sop kaki kambing fenomenal nih kayaknya di Berau. Ini nama lengkap siapa? Nama saya? Ya, nama lengkap. Nama saya Endang Suhendar. Endang Suhendar ya? Iya. Bukan orang Berau ya? Bukan, saya orang Tasikmalaya, Jawa Barat. Tasikmalaya. Aslinya dari Tasikmalaya. Memang asli lahir di Tasikmalaya. Tasikmalaya, oke. Mulai ke Berau, terus mulai buka usaha ini sejak kapan itu? Saya itu ke Brau itu tahun 2019-an lah. 2019-an ya? Iya, 2019. Terus buka usahanya? Ya di akhir-akhir tahun 2019 juga sih. Oh. Di awal tahun 2020-an. Awalnya ya? Iya. Terus untuk memulai usaha itu inisiatif ide sendiri atau ada beberapa ide dari teman gitu? Kebetulan sih ini kan sebelumnya saya di Balikpapan. Ya. Oh. Cuman ya di Balikpapan tutup ya buka di sini. Alhamdulillah inisiatif sendiri sih. Memang sudah dari dulu kita buka seperti begini itu. Oke. Boleh tahu nggak asal muasalnya kenapa sih buka sop kaki kambing gitu, Pak? Kenapa nggak sop kaki ular gitu? Kenapa sop kaki kambing? Memilih sop kaki kambing? Karena memang ini secara ini kan memang makanan khas sebetulnya. Makanan khas ya? Makanan khas. Memang sih di Brau sih kayaknya belum ada sih. Belum ada selain di sini itu. Jadi itu yang menguatkan bahwa kayaknya bakal insya Allah rame gitu ya? Ya, karena lihat prospeknya di sini sih lumayan. Di Brau ini banyak perusahaan lah. Alhamdulillah rame ya? Iya, alhamdulillah sih. Terus ini kita pengen tahu nih, sebenarnya resepnya sendiri itu dari eksperimen atau turun-temurun dari resep keluarga itu? Ya pas kebetulan kalau masalah resep sih itu sih inisiatif sendiri. Dulu Inisiatif. kan kita pernah di Bali kan, ada teman juga sih yang seperti jualan seperti begini itu. Iya. Di Bali itu. Ya cuman ya kita modal pergaulan lah. Pergaulan ya. Berarti bukan turun-temurun ya? Bukan. Terus karena saya beberapa kali lewat terus rame banget kita nggak tahu nih kadang buka jam berapa. Beberapa kali kadang kita kesini tuh kehabisan terus nih jam berapa sih bukanya gitu kan? Itu jam bukanya berapa sih ya sebenarnya? Ya paling awal sih biasanya jam 4. Kadang sebelum buka juga orang sudah pada datang. Sudah pada nungguin ya? Pada nungguin. Kadang jam setengah 3, kadang jam 3 udah datang. Padahal bukanya itu jam 4 lah. Jam 4. Iya. Habis asar ya? Iya. Ya ini informasi nih buat yang senang sop kaki kambing, bukanya jam 4.
Jangan jam 3 datang, cepat habis ntar. Oke, terus suplai bahan baku utama dari mana? Karena di Brau kan terbatas nih. Mohon Memang maaf. ya, memang di sini itu bahan baku memang terbatas. Oke. Untuk sementara ini sih kebanyakan ya bahan baku dari luar, Dari luar, Ya. dari mana? dari Palu lah. Kita Dari dikirim kambing hidup. Jadi Oh, gitu. iya, dari kambing itu seger-seger lah. Jadi kambing hidup biasanya kan orang tuh pakai pakai daging beku lah, pakai daging beku. Kalau ini di sini ya alhamdulillah lah, hari-hari motong karena kan setiap jualan habis. Oke. Itu untuk menjaga kualitas rasa juga ya, A. Jadi menggunakan kambing yang seger, A, ya. Iya lah. Terus kalau di Brau sendiri berarti susah banget, A, ya, dapatkan. Ada sih ada memang, cuman nggak bisa Kita pastikan. maksimal lah, Oke. nggak bisa maksimal. Sedangkan kan di sini kebutuhan banyak Banyak banget, hari-harinya. A, ya. Antusias ya. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Ini pertanyaan pamungkas nih. Satu hari berapa kambing nih, A? Di sini untuk bulan-bulan seperti biasa begini sih nggak mesti, kadang 4, kadang 5. Kalau bulan puasa kemarin itu bisa mencapai 7 sampai 8 ekor. 8 ekor kambing. Iya, sehari. Itu kakinya aja. Bukan, kambing. Kambing ya? Kambing, belum kakinya. Oke. Iya, kakinya kan kita datangkan dari Malang. Kakinya dari Malang. Iya, dari Itu luar. jadi kambingnya kaki semua. Kambing utuh, kambing Oh, 1 oke, ekor oke, itu. oke. Jadi bulan puasa itu bisa mencapai 7 ekor. 7 ekor. Iya. Luar biasa ya. Alhamdulillah lah. Di sini Alhamdulillah. saya terima kasih sama masyarakat Brau ya. ya. Saya juga suka saya Sudah pelanggan di mensupport sini. lah ke sini. Iya, alhamdulillah. Mungkin rasanya udah cocok aja Ya, kali ya. mudah-mudahan lah selamanya Terus bisa. gini, apa sih yang membedakan sop kaki kambing Aswendar ini dengan sop kaki kambing lain? Yang paling Mungkin itu membedakan. semua orang punya resepnya masing-masing ya. Hmm. Ya alhamdulillah lah di sini tuh jualan itu sebentar berarti ya alhamdulillah ya enak lah. Banyak pelanggan kan alhamdulillah. Iya, Berarti iya. itu memang sih kalau masalah rasa itu tergantung sih resepnya masing-masing. Tapi kembali lah, alhamdulillahnya udah klop, ya rasanya dengan rasa masyarakat. Ya Brau. buktinya kan di sini jualan 1 jam 2 jam habis. Alhamdulillah. Ya, jadi ya mungkin ya habis itu ya banyak yang beli kan, banyak pelanggan. Benar. Padahal di sini baru 2 tahun lah kalau udah salah itu. 2 tahun ya. tahunan. Ini planning ke depan nih. Ada kepengen buka cabang nggak? Cabang alhamdulillah sudah Alhamdulillah sudah. Di mana? di Tanjung Selor tapi Oh, di bukan Bulungan. sini. Ya, Di Kaltara ya. baru berjalan 2 bulanan. 2 bulan. Iya. Terus respon di sana gimana? Alhamdulillah antusias juga, ramai juga. Tapi nggak seramai di Brau ya? Belum, karena kan masih baru, masih masa-masa proses. Iya, benar. Kita doain, di sana bakalan sukses. Amin, ya mudah-mudahan lebih dari sini lah. di Iya, sana amin. itu. Terus nerima catering nggak? Alhamdulillah nerima kayak gulai kambing, Gulai kambing. kambing guling. Itu, Kambing guling juga ada. kambing guling juga ada. Ya terutama sop kambing, sate kambing kan yang jelas itu menu utamanya kan di sini itu. Sop kambing sama sop kaki kambing sama sate kambing itu memang menu utama. Oke. Ini kembali ke nama nih, kan sop kaki kambing ya. Itu ada sudi mampir, itu ada maksudnya nggak sih filosofinya gitu dari Nah ada sih, kayaknya kita tuh sepintas doang? ya memang kan sop kambing khasnya Jakarta kan. Oh, Memang di Jakarta. Jakarta kebanyakan pakai nama ya Sudi Mampir. Oh, semua sop kaki kambing namanya sudi mampir? Nggak semua sih, sebagian lah gitu kan. Ada yang Sudi Mampir, ada yang Sederhana. Tiga Saudara, ada yang Pak Kumis ya sembarang. Iya, benar-benar. Memang yang di Jakarta kan memang kebanyakan Sudi Mampir. Oh, Sop kaki kambing itu identiknya Sudi Mampir lah. Mau datang ya. Pak, terus kalau Sudi Mampir, kalau nggak Sudi nggak usah mampir. tapi kalau sekali mampir bakalan datang lagi. Bakalan alhamdulillah, insya Allah. Terus kendala nih, selama buka di Brau, ada nggak kendala yang paling sering mungkin dihadapi atau keterbatasan
bahan baku atau gimana mungkin? Itu aja. Kendalanya memang di sini tuh di segi bahan baku. Kalau masalah jualan sih alhamdulillah kita tuh ya ya kadang ada sepinya, tapi itu bukan habis sepi itu. Jadi sepi itu agak nambah waktunya. Biasanya kita jualan 2 jam, jadi 3 jam, 4 jam, tapi tetap habis. Setiap malam itu habis. Luar biasa. Alhamdulillah. Setiap malam itu. Punya customer langganan, maksud saya dari ini golongan perusahaan mungkin atau yang dari PNS atau campur itu? Rata-rata mungkin di sini ya kayaknya karyawan tambang ya, perusahaan. Tambang ya, semua instansi itu juga alhamdulillah kayak perkantoran, kayak bea cukai, sah bandar, BPJS. Banyak sih, kayak kalau tambang tuh kayak Buma, DNX, Brokol, Brokol apa. Alhamdulillah. Memang sih di sini tuh apalagi kan kalau tambang-tambang itu mereka itu bukan 1-2 orang sekali masuk tuh makan tuh, kadang 10 orang. Kayak Madani itu kan kadang sekali makan tuh 20 orang. Wih, luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya. Ya mungkin ya tergantung apa yang pokok utamanya kita tuh kan pelayanan. Ya, jadi kurang lebih lah gitu sama pelanggan itu. Gimana caranya supaya pelanggan itu membangun nyaman lah. Ini harapan ada nggak harapan besar warung sop kaki kambing nih beberapa tahun ke depan? Harapannya apa nih, kalau boleh tahu? Pengen buka cabang sebanyak-banyaknya mungkin? Harapan ya mudah-mudahan ya ingin semakin berkembang lagi. Iya. Karena kita itu ya kesini itu memang merantau kan, dari Jawa Barat itu ke situ bukan sendirian, maksudnya kan kita tuh bawa anggota banyak. Alhamdulillah 2 warung tuh sekarang 17 karyawan. Jadi lumayan lah, sedikit-sedikit kita itu intinya membantu mereka lah yang nganggur-nganggur di kampung. Harapan saya ya bisa buka cabang lagi lah sebanyak mungkin. Mungkin mau ekspansi ke usaha lain, mungkin sop kaki ular gitu nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Fokusnya di usaha kuliner makanan. Ya, kuliner. Oke, baik, terima kasih ini telah berbagi di Brokes. Semoga sukses, semoga buka cabangnya tetap selesai. Amin. Saya juga salah satu pelanggan di sini. Paling sering kayaknya. Paling sering ya. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Nama lengkap siapa nih? Nama lengkap Imam Ahmad Saifullah. Bukan Imam Samudra ya? Bukan. Kalau itu, Mas. Berapa lama ikut ini sama Kang Suendar di Sudi Mampir nih? Saya dari awal ngerintis. Awal ngerintis? Ya, di sini. Tahun berapa tuh? 2019-an lah. 2019-an ya. Jadi kalau bisa dibilang karyawan pertama nih. Karyawan pertama kalau di sini. Ya, kalau yang di lain udah berapa banyak deh. Ini sebelumnya ikut jualan sop kaki kambing selain di Brau, dulu ikut di mana? Di Balikpapan. Kalau awal-awal ceritanya unik loh, Mas. Awal-awal kesini kan saya itu punya warung juga. Oke. Di Bedungun. Ya. Terus kirain kan turun di mobil ke warung, setahunya ngobrol. Aku kira orang-orang yang ibarat apa sih ini orang gitu ya? Kok ibarat sampai malam gitu di rumah. Iya. Cerita-cerita awal-awal nggak percaya gitu kan. Oke. Lama-kelamaan ngobrol-ngobrol sampai akhirnya dia beberapa hari di rumah. Terus ibaratnya cari warung sama saya dari nol, dari mulai ibaratnya cari-cari ke sana ke sini, terus bikin meja segala macam, bikin spanduk. Awal saya nggak tahu gitu kan, apaan sih makanan kayak gini gitu. Iya. Pas masak, pas ini dicoba enak, pas gitu nggak ada karyawan nih. Ditelepon nih saya, bisa nggak kerja? Bisa dari mana? Aku bilang kan, awal-awal nggak tahu. Lama-kelamaan belajar ya, alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah juga rasanya diterima ya. Nah itu benar-benar. Paling capek itu pas hari apa sih kalau pas jualan? Kalau capek
ibaratnya kayak ibarat banyak orang nih. Tiap malam ya? Tiap malam kayak gitu. Kalau misalkan rame, baru sibuk sana sini. Oke. Pesen inilah, pesen itulah. Orang-orang kadang namanya orang kan nggak tahu ya. Ada yang mau ini, mau itu. Jadi kita bingung. Kadang salah juga nggak sih. Pengalaman unik nih Mas Imam, ada nggak? Mungkin kecewa, mungkin customernya kehabisan atau gimana, ada nggak? Pengalaman unik, yaitu dimarahin pelanggan. Oh, paling sering ya? Paling sering. Karena apa tuh? Karena salah. Jadi ngasih mangkok, terus beda orang. Jadi kita yang dimarahin. Di depan dimarahin, di belakang kita dimarahin juga. Yang penting jangan potong gaji ya? Nah, itulah. Oke. Mas Imam, selama di sini ada nggak kisah sedihnya selama ikut jualan sama AA gitu? Sampai sakit-sakit mungkin pernah? Kalau kisah sedih sih ya namanya juga perjalanan Usaha. hidup sih ada ya. Ada ya? Ya ibaratnya saya niat dari awal ngembangin sampai majuin si AA gitu kan. Ya harus ibaratnya sampai maju. Iya. Nggak ibarat setengah-setengah kayak gitu kan. Tapi itu kekurangannya saya ya kadang terlambat gitu. Tapi baiknya sih nggak pernah marah. Dia nggak pernah marah? Nggak pernah marah. Alhamdulillah ya. Sama anak-anak juga pernah marah. Nggak Itu pernah baiknya ibaratnya jarang lah punya bos kalian kawan gitu kan. Buat kita juga Nggak pernah marah tapi banting-banting panci. Nah itu sampai bolong-bolong di belakang. Oke, selama ikut Kang Suhendar ini, kira-kira mau berapa lama nih ikut? Atau mungkin kepingin mandiri mungkin suatu saat mungkin bikin usaha? Ya kalau serupa, karena dianggap saudara katanya nih. Ya kalau kedepannya sih pengennya ya gitu. Tapi niat utama saya kan bikin Sya maju dulu. Oke. Kalau ibaratnya Sya udah maju, udah ibaratnya kayak dulu lagi lah. Ya mungkin saya juga udah berhasil lah Ya. ngebantu Sya sampai ibaratnya berhasil lagi. Tapi kalau kedepannya sih ya tergantung yang di atas aja mas. Oke, makasih Mas Imam. Siap. Kasih ceritanya. Oke. Sukses terus buat Sudi Mampir ya. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.